Minjemin uang itu gampang, tapi nagihnya yang bikin emosi. Pernah nggak sih kamu minjemin uang ke orang, tapi pas ditagih malah susah banget buat dia bayar, sampai bikin kesal sendiri. Terus karena utangnya nggak dibayar-bayar, kamu kepikiran, apa lapor ke polisi aja kali ya? Nah, sebelum kamu buru-buru lapor ke polisi, kamu harus tahu dulu nih. Sebenarnya persoalan utang piutang itu masuk ke dalam ranah hukum perdata. Karena perjanjian hutang berdasarkan kesepakatan antara kamu sebagai yang ngasih pinjaman dan dia sebagai yang minjem. Jadi kalau dia nggak bayar, itu namanya manifestasi alias ingkar janji. Dan kasus kayak gini, penyelesaiannya lewat jalur perdata, bukan pidana, jadi bukan langsung urusan dengan polisi. Tapi, ada pengecualian, hutang bisa jadi tindak pidana kalau dari awal udah ada niat jahat atau unsur tipu muslihat. Contohnya, misalnya dia pada saat minjem uang pakai identitas palsu atau pura-pura jadi orang lain atau dia bohong dengan cara ngasih keterangan palsu. Atau yang lebih parah lagi, dia sejak dari awal udah punya niat jahat untuk gak mau bayar dan dijadikan sebagai mata pencarian. Contohnya, jadi dia minjem uang ke si A, lalu nggak dibayar, terus minjem lagi ke si B dan nggak dibayar juga, dan itu terus diulangi lagi ke banyak orang. Nah, tindakan itu bisa masuk ke ranah penipuan. Jadi, intinya, buat tentuin ini kasus pidana atau bukan, kuncinya ada di niat si penghutang. Kalau niat baik tapi gagal bayar, itu ranah perdata, tapi kalau dari awal udah memiliki niat jahat dan melakukan perbuatan melawan hukum, itu bisa jadi tindak pidana. Oke, setelah penjelasan tadi, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, emangnya di saat melaporkan kasus penipuan hutang ke kepolisian, uang kalian bisa balik lagi? Nah, penjelasannya ada di video selanjutnya.